إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, curahan karunia, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar senantiasa salawat dan salam tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Faslu Tsalits, yaitu pasal yang ketiga. Setelah sebelumnya kita telah membahas dua pasal, mulai daripada Nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pasal yang pertama, sampai daripada Suwarun min hifdzillahi li rasulih, di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membahas pasal yang kedua, mulai daripada awal mulanya turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Para sahabat ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi, maka mereka, sebagian di antara mereka melaksanakan hijrah ke negeri Habasyah. Adapun yang berada di kota Makkah masih terus mendapatkan siksaan, mendapatkan cacian, celaan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menghendaki Islam ini tersebar luas. Makanya Allah Jalla wa ala juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah Allah Jalla wa ala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama Islam di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Allah enggan kecuali untuk menampakkan cahayanya, untuk memperkenalkan Islam kepada seluruh masyarakat, walaupun orang kafir itu merasa jengkel. Allah Subhanahu wa taala tetap membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berdakwah, sehingga dikatakan tidaklah satu rumah kecuali ada di antara golongan ataupun anggota yang ada di rumah tersebut, entah itu istrinya atau anaknya atau ayahnya atau mungkin pembantunya, bahkan budaknya, yang masuk ke dalam agama Islam. Tuannya mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaknya masuk ke dalam agama Islam.
Ayahnya mencaci Nabi Muhammad SAW, anaknya mendapatkan cahaya Islam. Dan seperti itu. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, nanti pada pasal ini kita juga akan mendapatkan kisah tentang wafatnya paman Rasulullah SAW dan juga istrinya, sehingga tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk melaksanakan dakwah ke negeri Taif, dan bagaimana penolakan dan pengingkaran ahlu Taif kepada Rasulullah SAW, sampai nanti pasal yang ketiga ini ditutup dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang pertama akan disampaikan tentang kisah, tentang kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab. Kisah kedua orang ini memeluk agama Islam, karena ini merupakan kisah yang tidak mungkin kita pisahkan. Ini kisah yang sangat menarik, bagaimana kedua orang yang sangat kuat, memiliki nasab yang sangat sempurna, yang bahkan salah seorang di antara mereka memusuhi Nabi Muhammad dan juga Islam dengan permusuhan yang kuat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Fi hadzal maqta'il muhim min as-siratin nabawiyyah al-mubarakah, pada pembahasan ini kita tidak mungkin untuk kemudian melewatkan kisah Islamnya dua orang pilihan daripada suku Quraisy, yang mana mereka ini memiliki kedudukan di jahiliyah. Wa kana lahumal atharul mubin 'alal muslimina bi islamihima, dan kedua orang ini memiliki athar yang sangat nyata setelah keduanya ini memeluk agama Islam, memiliki dampak yang sangat nyata setelah keduanya ini memeluk agama Islam. Yang pertama adalah Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syahid, yaitu ammu Rasulullah SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Al-Faruq Amirul Mukminin Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Al-Khattab. Kita akan memulai daripada peristiwa Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ini adalah paman Rasulullah SAW dan juga sekaligus saudara Rasulullah SAW sepersusuan. Dan bagaimana Islamnya Hamzah ini, yang mana sebelumnya Hamzah ini juga menolong membela Rasulullah SAW, dan sebagaimana diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, bahwasannya seorang budak wanita daripada Abdullah bin Jud'an sedang di rumahnya ketika lewat Abu Jahal untuk menemui Rasulullah SAW indas Safa, di salah satu rumah di Bukit Safa. Maka kemudian Abu Jahal fa'adzahu wa syatamahu wa nala min. Abu Jahal mencaci Rasulullah, mengganggu Rasulullah SAW. Falam yukallimhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sama sekali perilaku dan perbuatan Abu Jahal kepada dirinya. Maka kemudian ketika Hamzah pulang daripada kegiatan rutinitasnya, yaitu berburu, maka kemudian fa akhbarathu amatu ibnu Jud'an, maka kemudian dikabarkan oleh budaknya Abdullah bin Jud'an tadi bima sami'at, terhadap apa-apa yang dia dengar. Maka kemudian Abu Jahal ataupun Hamzah ibn Abdul Muttalib dengan kemarahan dan kemurkaannya, lima aradallahu bihi min karamatihi, yang mana kemarahan dan kemurkaan ini adalah awal mula suatu permulaan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia berangkat untuk menemui Abu Jahal. Ketika dia masuk ke dalam masjid, nadhara ilaihi jalisan fil qaum, maka Hamzah melihat Abu Jahal duduk bersama kaumnya. Fa aqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qaus fadarabahu biha. Maka ketika Hamzah mendekat kepada Abu Jahal kemudian bangkit untuk menyambut Hamzah, maka kemudian Hamzah memukul wajah Abu Jahal dengan menggunakan busur panahnya.
Dan itu melukai wajah daripada Abu Jahal. Maka kemudian Hamzah mengatakan, apakah engkau mencaci dan mencela keponakanku Muhammad? Fa ana ala dinihi aqulu ma yaqulu farudda alayya dzalika in istata'at. Maka persaksikanlah, sesungguhnya aku berada di atas agamanya. Aku ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh keponakanku, maka balaslah ucapanku jikalau engkau memiliki kemampuan. Faqamat rijalun min Bani Makhzum. Maka kemudian beberapa orang yang ada di sisinya Abu Jahal dari Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal ini adalah dari golongan Bani Makhzum. Maka beberapa orang laki-laki itu berdiri untuk membalas perlakuan Hamzah kepada Abu Jahal. Famana'ahum Abu Jahlin. Maka kemudian Abu Jahal menghalangi mereka, melarang mereka untuk membalas kepada Hamzah. Maka sempurnalah ataupun ketika itu masuklah Islam Hamzah ibn Abdul Muttalib dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini awal mula kisahnya Hamzah masuk Islam. Adapun Islamnya Umar bin Khattab, disampaikan bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah syadidul adawah 'alal muslimin, orang yang memiliki permusuhan yang kuat kepada kaum muslimin. Mu'dhiyan lahum, senantiasa mengganggu, menghalang-halangi kaum muslimin, menghalang-halangi tersebarnya agama Islam. Sebagaimana diucapkan oleh Laila bintu Hathmah ibn Abdullah zaujatu Amir ibn Rabi'ah. Sebagaimana diucapkan oleh Laila, istri daripada Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Ketika kita ingin melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju negeri Habasyah, waqad dhahaba Amirun fi ba'dhi hajatih. Adapun suamiku, dia pergi sejenak untuk menunaikan hajatnya. Ketika aku sedang mempersiapkan perbekalan kami yang akan kami gunakan untuk hijrah ke negeri Habasyah, tiba-tiba kata Laila, muncullah Umar bin Khattab hatta waqafa alayya, sampai Umar ini berdiri di hadapanku. Wa kunna nalqa minhul bala, dan Umar ini adalah orang yang memberikan ujian senantiasa kepada keluarga kami, senantiasa mengganggu kami dan berlaku keras kepada kami, kata Laila. Faqala, tiba-tiba Umar pada kesempatan itu mengatakan, innahul intilaq ya Umma Abdillah. Apakah kamu akan benar-benar pergi wahai Ummu Abdillah? Ini ucapan yang biasa dikatakan orang yang ketika melihat orang yang akan safar, akan pergi sekarang ya gitu ya. Tapi Umar ini mengatakan, apakah benar kamu akan pergi meninggalkan kota Makkah ya Ummi Abdillah? Maka kemudian Laila mengatakan, na'am, wallahi demi Allah kami akan keluar daripada negerinya Allah. Kami di sini diganggu, mendapatkan cacian, celaan, mendapatkan intimidasi. Kami akan keluar meninggalkan negeri Allah, negeri yang paling kami cintai, yaitu kota Makkah. Adzaitumuna, kalian mengganggu kami, kalian berlaku keras kepada kami. Hatta yaj'alallahu lana makhraja, kami akan menunggu di negeri Habasyah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan keluar. Maka kemudian qultu, Laila mengatakan, faqala, Laila mengatakan, ra'aitu lahu riqah lam akun araha. Aku melihat pada wajah Umar ini satu kelembutan, perasaan sedih, wajah nampak di wajahnya Umar bin Khattab yang aku belum pernah melihat wajah sedih daripada Umar bin Khattab kecuali hari itu. Tsumman sarafa wa qad ahzanahu. Kemudian Umar pergi dalam kondisi sedih. Umar itu sebenarnya enggak sedih sebenarnya sedih sekali ketika kaum muslimin terpaksa harus keluar meninggalkan negerinya untuk menuju negeri yang mereka belum kenal. Keluar untuk menuju negeri Habasyah, meninggalkan kota Makkah, tempat kelahiran mereka. Maka Umar ini sedih dengan apa yang terjadi kepada kaum muslimin. Umar mengganggu kaum muslimin, kemudian berlaku keras kepada kaum muslimin. Tapi kalau ada orang yang keluar pergi meninggalkan tempat kelahirannya, itu menjadikan Umar bin Khattab sedih. Maka kata Laila, keluarnya kami ke negeri Habasyah menjadikan Umar bin Khattab sedih. Tiba-tiba setelah Umar pergi, faja'a Amirun bihajatihi tilk. Tiba-tiba Amir, suaminya Laila ini pulang daripada menunaikan hajatnya. Maka kemudian aku ucapkan, aku berkata kepada suamiku, ya Aba Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa huznahu alaina.
Barusan Umar datang kepada kita. Kalau saja kamu lihat bagaimana dia sedih, ya, bagaimana nampak wajah sedihnya Umar bin Khattab ketika mengetahui kita ini akan keluar meninggalkan Meninggalkan kota Makkah untuk menuju negeri Habasyah. Maka kemudian suamiku tiba-tiba mengatakan, apakah kamu mengharapkan keislamannya Umar? Maka istrinya mengatakan, na'am, tentu aku mengharapkan keislamannya Umar. Maka kata suaminya, fala yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Yang kamu lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai himarnya bapaknya masuk Islam. Sampai keledainya bapaknya itu masuk Islam, ya, dia nggak akan masuk Islam. Kalaulah keledainya bapaknya itu bisa masuk Islam, yang kamu lihat tadi Umar maksudnya nggak akan masuk Islam. Ini Ini perasaan pesimis daripada suami Laila. Karena Umar ini kayaknya nggak mungkin masuk Islam karena mengganggu kaum muslimin, berlaku keras, menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika istrinya itu ada harapan supaya Umar masuk Islam, karena tadi ketika kita akan keluar nampak wajah sedihnya Umar bin Khattab, maka suaminya mengatakan sesungguhnya Umar nggak akan masuk Islam, bahkan kalaulah keledai bapaknya masuk Islam, Umar nggak akan masuk Islam. Ya, jadi ini perasaan pesimis yang diucapkan oleh suami daripada Laila. Maka lima kanati Umar bin Khattab faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala da'watan khassatan li Umar wa Abi Jahl. Karena kedudukan Umar, ya, bagaimana mulianya Umar, bagaimana pemberaninya Umar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendoakan, ya, secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar dan Abu Jahal, an yahdiyallah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, salah seorang di antara mereka kepada Islam, seperti yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhuma, daripada Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'izzil Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu di antara kedua orang yang kamu cintai, yaitu Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab. Ya, karena kedua orang ini adalah, ya, orang terpandang di suku Quraisy. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keislaman salah seorang di antara mereka, yaitu orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan bahwasannya yang paling dicintai Allah dari kedua orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar ibnul Khattab. Terbukti Umar yang masuk Islam, adapun Abu Jahal tetap, ya, di atas kesyirikan hingga dia, ya, mati pada peristiwa pertempuran perang Badar. Dan juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma a'izil Islam bi Umar bin Khattab khassah. Ya, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Jadi salah satu doanya itu, ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang, ya, di antara dua orang yang kamu lebih cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar. Adapun doa yang kedua, ini doa yang secara khusus diucapkan Rasulullah mengharapkan hidayah untuk siapa? Umar bin Khattab, ya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani, ya. Disahihkan oleh Al-Albani tanpa kalimah khassah. Jadi Rasul mengatakan, Allahumma a'izil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka masuk Islamlah Umar bin Khattab setelah para sahabat melaksanakan hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, ya. Adapun kisah Islamnya Umar itu banyak riwayat, tapi riwayat yang paling masyhur adalah ketika Umar ini merasa sedih, banyaknya kaum muslimin yang harus keluar meninggalkan kota Makkah menuju negeri Habasyah, ya, maka Umar ini ingin menyudahi permasalahan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Apa permasalahan itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Umar ini, ya, kemudian berusaha untuk mencari Rasulullah di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Sampai kemudian dikabarkan kepada Umar, ngapain kamu mau ngurusin Rasulullah, itu adikmu masuk Islam, gitu, ya. Maka kemudian Umar ke rumah adiknya dan kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, di rumah adiknya. Kemudian terjadilah peristiwa yang sama-sama kita ketahui, ya. Umar bertanya, kemudian adiknya kemudian mengatakan bahwasanya dia benar masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Umar memukul adiknya
Sehingga kemudian adiknya mengatakan, ya, perbuatlah sesukamu wahai musuh Allah, sesungguhnya kami ini berada di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar ingin diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kemudian Umar masuk ke dalam agama Islam, kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Iya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Umar masuk Islam, seperti diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, ya, bahwasannya lama aslam tu, Umar mengatakan ketika aku masuk Islam pada malam itu juga, jadi paginya masuk Islam, malamnya itu tadzakartu ayu ahli Makkah asyad adawata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ati. Maka di malam harinya Umar berpikir, siapa ahlu Makkah yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku akan datangi rumahnya. Maka aku akan kabarkan keislamanku kepadanya. Maka kata Umar, muncul di dalam otakku, di dalam benakku, yaitu yang paling memusuhi Rasulullah ya pamanku sendiri, yaitu siapa? Abu Jahal. Fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babahu. Maka di pagi hari, nggak pakai nunggu siang, nggak pakai nunggu sore, pagi hari langsung Umar itu pergi ke rumahnya Abu Jahal, diketuk pintunya. Setelah diketuk pintunya, Abu Jahal kemudian buka pintunya. Maka ketika melihat Umar berada di depan pintu Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan, marhaban wa ahlan ya bna ukhti ma ja'a bik. Selamat datang, ya. Selamat datang wahai putra daripada saudariku. Jadi Umar ini adalah putra daripada saudara perempuannya Abu Jahal. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya bna ukhti ma ja'a bik. Apa yang menjadikan engkau datang sepagi hari ini? Ya, kemudian Umar mengatakan, ji'tu li ukhbirak anni qad amantu billahi wa rasulihi wa saddaqtu bima ja'a bih. Sesungguhnya aku datang kepadamu, ya, untuk mengabarkan bahwasannya aku telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan membenarkan apa-apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fadarabal bab fi wajhi. Tiba-tiba Abu Jahal langsung banting pintunya. Tadi kan disambut ya. Ternyata kabar yang didengar bahwasanya Umar ini masuk Islam, maka kemudian Abu Jahal itu marah, langsung ditutup pintunya di hadapan wajahku sambil mengatakan, qabbahakallah wa qabbaha bima ji'ta bih. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Ya, sungguh buruk apa yang engkau datang, ya, denganku, engkau datang kepadaku dengannya, kata Abu Jahal. Sungguh sangat buruk apa yang engkau datang kepadaku dengannya, yaitu kabar engkau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah daripada rumahnya Abu Jahal, Umar berpikir lagi. Ya, kata Umar, ayu Quraisyin anqala lil hadits. Siapa ya orang Quraisy yang paling cepat untuk menyebarkan berita? Jadi dia pengen Islamnya itu segera diketahui oleh seluruh penduduk Makkah. Maka dia tanya, siapa orang Quraisy yang paling cepat untuk menyebarkan berita? Kalau zaman sekarang kan enak, kalau mau nyebar berita tinggal mungkin antum pasang di status antum, ya, di Facebook atau mungkin WhatsApp, ya, dibaca oleh mungkin 100-200 orang sesuai dengan yang ada di kotak antum, ya, yang menjadi pertemanan antum di Facebook. Tapi kalau zaman dulu susah untuk menyebarkan kabar, ya. Maka Umar berpikir siapa yang paling cepat, kalau dikasih cerita langsung nyebar itu siapa orangnya. Maka Umar ingat orangnya itu namanya Jamil ibn Ma'mar. Jamil ibn Ma'mar. Maka langsung Umar itu pergi menuju Jamil ibn Ma'mar. Diikuti oleh putranya yang bernama siapa? Abdullah. Abdullah yang ikuti Umar. Ketika Umar bertemu dengan Jamil, maka Umar bertanya kepada Jamil, mengabarkan lebih tepatnya, a'alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Apakah engkau tahu wahai Jamil, aku sesungguhnya sudah masuk Islam, sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Kata Abdullah yang mengikuti Umar itu, fa wallahi ma raja'ahu hatta qama yajurru rida'ahu wa taba'ahu Umar. Maka Jamil ini enggak menjawab Umar bin Al-Khattab, ya, langsung berdiri sampai surbannya, ya, atau selendangnya itu nyengser di tanah gitu, ya. Langsung meninggalkan Umar bin Al-Khattab, ya, diikuti oleh Umar bin Al-Khattab. Kemudian Jamil masuk masjid langsung teriak, Umar masuk Islam. Dan benar ini orang yang paling paling cepat untuk menyebarkan berita. Jadi nggak perlu dia cross check lagi. Umar mengatakan aku masuk Islam, nggak pakai nanya, langsung berdiri langsung nyebarkan itu bahwasanya Umar masuk Islam. Fasaraha bi'ala sauti,
Dia teriak dengan suaranya yang paling keras, dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, sesungguhnya apa? Inna ibnal Khattab qad saba." Sesungguhnya Ibnul Khattab telah murtad. Oh, jadi orang masuk Islam dulu itu dikatakan murtad. Murtad daripada agama nenek moyangnya, telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Jadi Umar itu ketika masuk Islam ingin segera apa? Memperbaiki keburukan yang pernah dilakukan sebelum Islam. Ingin segera memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Caranya gimana? Langsung dikabarkan kepada orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Langsung kemudian dia cari orang yang paling cepat untuk menyebarkan berita, yaitu Jamil ibn Ma'mar. Ya, maka kemudian Islam, ya, kabar itu tersebar sehingga kaum muslimin, ya, bergembira dengan Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita ini berada di atas kemuliaan, kejayaan ketika masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab. Dan juga seperti diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar. Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Walladzi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan berjalan kemudian bertemu dengan wahai Umar, kecuali syaitan akan mengambil jalan yang lain. Karena apa? Umar ini adalah orang yang begitu kuat, ya, gagah perkasa. Keislamannya Umar juga begitu kuat, maka syaitan saja sampai kabur daripada Umar ibnul Khattab. Sampai kalau kita baca tulisannya orang-orang Syiah itu, di antara tulisan mereka mengatakan, demi Allah kalau kami mendatangi Masjid Nabawi, kami tidak akan masuk Masjid Nabawi melalui pintu Umar, kata sebagian orang Syiah. Sampai kemudian ada seorang syekh yang menjawab, rahimakallahu ya Umar, semoga Allah merahmati engkau wahai Umar, sesungguhnya syaitan itu lari daripada dirimu, baik ketika kamu masih hidup, bahkan ketika kamu sudah mati. Jadi syaitannya nggak mau juga masuk lewat pintunya apa? Umar bin Khattab. Syiah masuk Masjid Nabawi banyak, ya, mereka mengunjungi makam Rasul juga ada. Tapi apa, untuk masuk melalui pintu Umar itu mereka nggak mau. Kenapa? Karena kami benci kepada Umar. Maka dikatakan, ya memang benar, syaitan itu nggak akan masuk lewat pintu Umar. Meskipun ketika mereka ziarah kepada Rasul, di situ ada makamnya siapa? Umar. Ya, jadi ucapan mereka ini ucapan yang lemah, ya. Tapi kemudian dijawab dengan elegan oleh salah seorang syekh, mengatakan, rahimakallahu ya Umar, sesungguhnya syaitan itu lari darimu baik ketika kamu masih hidup, bahkan ketika kamu sudah mati. Syaitan dari kalangan siapa? Dari kalangan jin, dan juga syaitan dari kalangan manusia. Subhanallah, ya. Kemudian juga seperti diriwayatkan oleh ketika Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Yang sebelumnya itu ketika beribadah itu, ya, bersembunyi di rumah siapa tadi? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Maka pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di antara Umar dan Hamzah. Jadi di sisi kanan Rasulullah Umar, sisi kirinya Hamzah, dan para sahabat itu ia berjalan di belakang mereka. Maka Quraisy yang melihat pemandangan tersebut, ia hanya cuma mampu melihat saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Maka kata Umar, fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Al-Faruq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan aku pada hari itu ketika kami keluar, ya, untuk beribadah di hadapan kaum musyrik Quraisy, maka Rasul menamakan aku sebagai Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil daripada Islamnya Hamzah dan juga Islamnya Umar. Pada peristiwa Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, kita tahu bahwasanya menjadikan Hamzah masuk Islam itu apa? Yaitu kemarahan dan kemurkaan dia ketika keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh Abu Jahal. Gangguan ini perkara yang buruk, betul enggak? Tapi ternyata di balik gangguan, di belakang gangguan itu ada perkara yang baik. Apa? Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada Hamzah. Jadi Rasulullah mendapat gangguan, ini adalah musibah. Ini adalah bala. Ya, ini adalah ujian. Ternyata di balik gangguan itu ada suatu, ya,
kebaikan, yaitu masuk Islamnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat yang ke-19, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau enggak suka sesuatu, ya, engkau benci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan di balik sesuatu tersebut kebaikan yang sangat banyak. Ya, Rasul diganggu oleh Abu Jahal, ternyata di balik itu apa? Masuk Islamnya Hamzah, yang mana Hamzah ini membela Rasul tidak hanya karena nasab, karena kesukuan, karena fanatisme kesukuan, tidak, tapi Hamzah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sekaligus karena apa? Karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat yang 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi diri kalian. Jadi segala ketetapan Allah ini adalah baik, ya. Segala ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita itu baik, ya. Maka sandarkanlah ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian ya kita ya mengatakan bahwasannya ini buruk untuk kita, ini baik untuk kita. Bahkan Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu cinta sesuatu padahal di balik sesuatu itu adalah keburukan bagi diri kalian. Maka disebutkan bahwasannya awal mula Islamnya Hamzah ini karena fanatisme kesukuan, karena Bani Hashim, yaitu keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diganggu oleh Bani Makhzum, ya. Kabilah daripada Bani Makhzum, meskipun dua-duanya ini sama-sama Quraisy, tapi dia nggak terima Bani Hashim diganggu oleh Bani Makhzum. Maka dia membela Nabi Muhammad dan sekaligus mengiklankan keislamannya pada hari itu. Jadi awal mulanya karena fanatisme kesukuan, tapi kemudian setelah masuk Islam, syarahallahu sadrahu, Allah ya memberikan kelapangan pada dada ataupun hati Hamzah bin Abdul Muttalib, fastamsaka bil urwatil wuthqa. Maka Hamzah berpegang teguh dengan agama Islam, ya. Jadi ada mungkin banyak di antara kita datang ke masjid misalnya, nggak masalah kalau ada orang datang untuk buka bersama dengan kita. Untuk tujuannya itu pertama datang ke masjid, sholat maghrib itu untuk makan, untuk buka bersama. Ada yang seperti itu, ya. Karena Senin Kamis, masya Allah ini kalau nggak Senin Kamis nggak pernah sholat di masjid ini. Kenapa? Mungkin di masjid itu ada buka bersama. Dia pengen makan di situ. Ya biarkan saja. Bisa jadi pertama kali datang untuk apa? Makan, kemudian sholat, ya. Kemudian karena mungkin dia capek, dia mau duduk sebentar, ada kajian, tiba-tiba dengar kajian, masya Allah, Allah kasih hidayah di dalam hatinya, kemudian dia apa? Dia menerima Islam, ya, mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita suudzon mengatakan, ini datang untuk makan aja, nggak boleh. Kalau untuk makan aja nggak usah sholat di sini, nggak boleh, ya. Tetap dia boleh datang, silahkan mau dia mau makan di situ, entah dia nggak puasa, nggak boleh kita, ini puasa apa enggak, ini enggak. Siapa yang bisa datang, ada makanan, silahkan dia makan, dia duduk, bisa jadi dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan petunjuk Allah, ya. Sebagaimana yang didapatkan oleh Hamzah, ya, masuk Islamnya itu pertama karena fanatisme kesukuan, kemudian ketika masuk Islam Allah ya bukakan hatinya untuk benar-benar mengamalkan Islam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang dikatakan Al Hasan ibn Al Basri rahimahullah, dia mengatakan kunna natlubul ilma lid dunya ya fajarrana ilal akhirah. Dulu banyak orang yang menuntut ilmu itu karena dunia. Jadi pertama kali menuntut ilmu itu supaya ya alim di tengah-tengah manusia, supaya terpandang di tengah-tengah manusia. Ternyata kata Al Hasan Al Basri, ilmu itu menarik kita untuk hanya beramal untuk perkara-perkara akhirat saja. Jadi pertamanya untuk dunia, ternyata ketika sudah mendalami ilmu, tahu bahwasanya beramal itu harus ikhlas, beramal itu harus karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya dia tinggalkan niat awalnya, dia perbaiki niatnya, perbaharui niatnya untuk menuntut ilmu hanya karena Allah dan untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat. Iya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil bahwasannya al-asabiyah al-qabiliyah laisat mamqutah daiman. Ketika seseorang membantu saudaranya yang sesuku, ini bukan selamanya tercela, bukan selamanya tercela. Ini kalau digunakan untuk membantu agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, maka ini termasuk perkara yang hasan, perkara yang baik, ya. Dan ini yang memang Allah Subhanahu wa taala memang tetapkan bahwasanya setiap utusan yang Allah utus ini dari kalangan ataupun kabilah yang memiliki nama, bukan dari bangsa-bangsa kecil, bukan.
tapi kabilah yang memiliki apa? Kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana yang Allah katakan tentang Nabi Syuaib, ya, ketika Nabi Syuaib itu berdakwah, maka kaumnya mengatakan walaula rahtuka larajamnak. Kalaulah bukan karena keluargamu wahai Syuaib, maka kami akan apa? Merajammu. Ya, wa ma anta alaina bi'aziz. Kamu bukan orang kuat kok, tapi keluargamu adalah keluarga yang apa? Yang kuat. Jadi Allah menetapkan bahwasanya setiap rasul yang diutus itu selalu dari kalangan yang mulia. Makanya pernah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ya, ahuwa dzu nasabin, apakah Muhammad ini adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi? Maka Abu Sufyan mengatakan, na'am huwa dzu nasabin fina. Iya, Muhammad ini adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi di tengah-tengah kami, ya. Jadi setiap rasul itu Allah tetapkan bahwasanya dari kalangan ataupun keluarga yang terpandang, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil, ya, bahwasanya kita nggak boleh merasa pesimis terhadap keimanan, terhadap keislaman seseorang, ya. Seperti pesimisnya siapa tadi? Amir, ya, Ibn Abdullah, suami daripada Laila, ketika istrinya itu menggebu-gebu, kamu kalau lihat wajahnya Umar tadi, wah, dia sedih banget ketika kita akan pergi menuju negeri Habasyah. Maka ditanya sama Amir, apakah kamu mengharapkan Umar masuk Islam? Kata Laila, iya jelas. Istrinya optimis, suaminya pesimis, ya. Nggak boleh kita kemudian pesimis, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Jalla wa ala kehendaki. Bahkan setelah Umar masuk Islam, tidak hanya sekedar menjadi kaum muslimin biasa-biasa saja, bal asbaha min aqwan nasi atharan fil Islam. Akan tetapi Umar bin Khattab termasuk salah seorang yang memiliki dampak yang baik terhadap Islam, memberikan dampak yang baik kepada Islam. Maka ini juga pelajaran yang berikutnya, disyariatkan kita untuk apa? Mendoakan hidayah bahkan kepada, ya, selain non-muslim, kepada non-muslim kita juga hendaknya mendoakan agar Allah memberikan hidayah, khususnya kepada orang yang mungkin kalau, ya, di dalam benak kita kalau dia masuk Islam akan memberikan dampak yang baik kepada Islam. Boleh kita doakan kebaikan untuk dia. Ya, kita doakan hidayah maknanya, ya, untuk dia supaya dia masuk ke dalam agama Islam, seperti pemimpin misalnya, seperti orang yang memegang kekuasaan, kita doakan agar dia masuk Islam. Kalau sudah Islam, kita doakan agar dia berpegang teguh dengan apa? Agama Islam. Ya, ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, disyariatkan untuk apa? Ighadhatul kafir, untuk kita ini dalam artian tidak menyenangkan orang-orang kafir. Dalam artian apa? Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, memberikan kesedihan pada hati orang-orang kafir, khususnya orang-orang yang memusuhi agama Islam. Ya, makanya Umar itu ketika masuk Islam langsung berpikir di malam harinya, siapa yang paling memusuhi Rasulullah? Aku akan kabarkan keislamanku. Maka ternyata yang berlalu di benaknya adalah siapa? Abu Jahal. Maka Umar mendatangi rumah Abu Jahal untuk apa? Untuk mengabarkan perkara yang menjadikan Abu Jahal itu sedih, ya. Dan ini juga disyariatkan di dalam agama kita. Misalnya kita di antara adab untuk berangkat melaksanakan sholat Id, kita berangkat lewat jalan yang lain, pulang lewat jalan yang lain, agar apa? Agar ketika dilihat oleh orang-orang non muslim, wah, kaum muslimin apa? Ternyata banyak jumlahnya. Ya, ini akan menjadikan sedih mereka. Bahwasanya kita melaksanakan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Padahal orangnya itu aja, tapi apa, jalannya yang diambil apa? Berbeda. Ya. Jadi ini termasuk diantara yang disyariatkan. Makanya Allah mengatakan wala yata'una mauti ayaghidul kuffara. Tidaklah seseorang, ya, melakukan upaya-upaya yang dengannya itu orang-orang kafir itu sedih. Ya, orang-orang kafir itu melihat kejayaan Islam, maka illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kata Allah, kecuali orang tersebut akan dicatat telah melaksanakan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar, ya. Jadi seperti yang Allah ceritakan juga di dalam surah Al-Fath, ya, menjadikan hati-hati orang-orang kafir itu sedih dengan kejayaan Islam. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika masuk Islamnya Umar, ya, dia pergi untuk menuju rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Maka ini yang diceritakan tadi, ya, yang ketika dia bertemu dengan para sahabat, ketika sahabat melihat di depan pintu adalah Umar, maka mereka takut, mereka khawatir.
Maka Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia datang mengharapkan kebaikan, kita akan berikan kepadanya kebaikan. Tapi kalau dia datang dengan keburukan, kita akan berikan keburukan itu kepada dirinya. Ternyata Umar mengiklankan keislamannya. Maka ketika Islamnya Umar itu didengar oleh para sahabat yang ada di rumah itu, maka mereka itu kemudian mengucapkan takbir, ya, mengucapkan apa? Takbir. Maka ini disyariatkan juga ketika kita mendapati sesuatu perkara yang menyenangkan kita atau menjadikan takjub kita, atau ya apapun itu, kita disyariatkan untuk mengucapkan takbir daripada kemudian kita apa? Tepuk tangan, ya. Tepuk tangan atau bersiul. Dikatakan tepuk tangan ataupun apa? Bersiul. Jadi diucapkan takbir. Seperti yang diucapkan juga oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Kalau orang melihat kebaikan atau sesuatu yang menjadikan dia takjub, maka dia bertakbir atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa aidan ala sabili takbiril jama'i, tapi tidak juga disyariatkan untuk apa? Takbir secara berjamaah. Kalau misalnya ini orang mendengar satu kabar kemudian Allahu Akbar, yang lain juga Allahu Akbar bareng, itu nggak masalah. Yang dilarang itu takbir jama'i apa? Dipimpin takbir Allahu Akbar, ini nggak perlu. Kalau tiba-tiba masing-masing kemudian takbir kok kemudian tiba-tiba kok bareng-bareng, nggak masalah gitu loh ya. Karena tidak dipimpin. Tapi kalau kemudian di komando itu juga tidak disyariatkan ya. Yang disyariatkan cuma sekedar apa? Takbir, tapi bukan takbir yang berjamaah ya. Taib ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kita sampaikan untuk memulai pasal yang ketiga ini, yaitu Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib dan juga Umar ibn al-Khattab ya, yang dengan keislaman mereka berdua Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan lebih kepada agama Islam. Taib, ada yang mau ditanyakan? Tafadhal, silakan mungkin sebelum kita tutup. Ada 2 menit lagi sebelum waktu syuruk. Tafadhal. Salam. Iya. Jadi masalah nasab ini sebelum kita masuk kepada pertanyaan antum, bahwasanya ada larangan di dalam hadis ya membanggakan nasab ya ataupun merendahkan nasab orang lain. Di dalam sirah ini yang kita baca di awal ini, di situ disebutkan sebab-sebab dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat turunnya wahyu. Ya, dan di situ disampaikan ayat Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih tahu di mana dia ya tempat yang paling tepat untuk menurunkan apa? Wahyunya, yaitu dipilih Jazirah Arab. Kenapa? Karena di situ ada fanatisme kesukuan. Jadi kalau Rasul diutus dari salah satu suku yang terpandang di antara suku-suku tersebut, apa? Ketika muncul itu nggak langsung habis, langsung nggak. Tapi apa? Ada orang-orang yang apa? Akan backup dia. Jadi apa? Ini di antara apa? Di antara hikmah yang kenapa kok syariat Islam itu diturunkan di Jazirah Arab, ada fanatisme kesukuan. Kan pertama kali Rasulullah berdakwah, kemudian ketika mengucapkan satu kalimat yang nggak pernah didengar oleh kaumnya, itu kan banyak yang musuhi. Tapi karena Rasulullah termasuk di antara kabilah yang terpandang, maka dapat apa? Dapat perlindungan daripada orang-orang terpandang di sukunya. Sampai dikatakan nanti di bab ini, saking apa? Bencinya kaum Quraisy kepada kaum muslimin sampai mereka itu diboikot, diembargo ya, untuk hijrah ke satu tempat, sampai semua masuk ke tempat itu yang dinamakan Syekh Abi Thalib. Tempatnya Abu Thalib itu apa? Satu lembah itu, semua masuk situ. Yang belum Islam juga masuk situ karena fanatisme kesukuan tadi. Ya. Jadi tujuannya, hikmahnya apa? Hikmahnya agar Rasul itu begitu dakwah nggak langsung habis, nggak langsung apa, tapi apa? Ada orang-orang yang membackup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ketika menolong hambanya ya melalui sebab-sebab yang apa? Yang kadang nggak masuk akal, kadang juga masuk akal. Kalau nggak masuk akal, seperti turunnya apa? Malaikat kemudian berperang bersama para sahabat, yang itu di luar nalar ya. Tapi ada juga sebab-sebab yang apa? Sebab-sebab yang masih sesuai dengan nalar kita, yaitu ada orang-orang yang kuat yang akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah katakan tadi, saya ulangi ayatnya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kenapa Al-Quran ini tidak Allah turunkan di Amerika, tidak diturunkan di Jawa ya? Karena di Jazirah ketika itu fanatisme kesukuan itu besar ya, dan di situ juga secara segi geografis, meskipun tidak ada dalilnya, disebutkan oleh Syekh Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid ini, segi geografisnya ini lebih apa?
lebih mudah untuk menjalar kanan ke atas, ke bawah, ke utara, ke selatan, timur, barat itu lebih apa? Lebih memudahkan itu, ya. Jadi itu. Adapun kaitannya dengan dilarang untuk membanggakan suku, ya. Jadi beda. Kita lahir dari suku yang mulia dan kemudian membanggakan kesukuan kita sehingga kemudian merendahkan suku yang lain, ini berbeda, perkara yang berbeda. Ketika seseorang memang dilahirkan dari kalangan yang mulia dan dia bersyukur kepada Allah dan dia tidak merendahkan kabilah-kabilah ataupun suku yang lain, ya, maka ini adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perbuatan yang tepat. Tapi ketika dia lahir daripada kalangan yang mulia kemudian dia mencaci nasab-nasab yang mungkin tidak semulia nasab dia, maka ini yang dilarang, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mencaci, mengatakan orang hitam lah, ya, dari bukan orang Arab atau apa, maka dikatakan Rasulullah, innaka mru'un fikal jahiliyah, kamu itu orang yang di dalam dirimu itu masih ada kejahiliahan, ya, yaitu apa? Membanggakan nasab, ya, dan kemudian merendahkan orang-orang lain. Jadi al-fakhru bil ansab, kalau orang sudah membanggakan nasabnya, itu ada gandengannya apa? Wa ta'nu, ya, bil ansab, dan dia akan merendahkan nasabnya orang-orang lain. Jadi kalau membanggakan itu dilarang, ya. Kalau kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia gunakan nasab yang mulia itu untuk menyebarkan agama Allah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, maka ini yang diharapkan, ya. Dan memang para rasul itu seperti yang diceritakan tadi, diutus daripada nasab-nasab yang mulia, ya, lahir daripada nasab-nasab yang mulia, seluruh nabi seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Mungkin cukup, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.